Jadi KIB KKIR ini udah berbicara panjang lebar, tinggi rendah, dalam, tetapi kita juga putuskan bahwa ini butuh core, butuh inti, motor penggerak. Dan hari ini dalam kita akan dorong Golkar dan PKB menjadi koalisi intinya. Cawapresnya masih dalam proses pembahasan. Gambarnya cocok nggak sebelah sana? Gambarnya cocok nggak di sebelah sana? Di sebelah sana karena saya hadir di kawasan Senayan pada saat konferensi pers itu adalah gambar Erlangga Hartarto dan ketumnya Gus Jazilul, Gus Muhaimin. Saya lanjut ke Bang Herzaki. Bang Herzaki tadi jadi kan semalam terakhir Gus Muhaimin bilang mungkin saja setelah saya pulang ini tergoda juga Partai Demokrat. Udah tergoda belum dalam beberapa jam ini? Di unmute dulu Bang Herzaki. Ya. Nah. Ya, makasih. Makanya saya sampaikan tadi bahwa ternyata setelah pertemuan itu, ya kita kumpul lagi, saya tanyakan izin ketum ya Mas AHY, bagaimana nih jalan kita? Ya tadi beliau udah dua kesepakatan terakhir dengan Pak Geri, antara PKB dan Gerindra, ya kita mengapresiasi gitu. Apalagi tadi saya mendengarkan Mas Daniel ya, sebenarnya kita ini senang sekali kalau misalnya Mas Daniel dengan teman-teman di Gerindra nanti apakah tetap bersama PKB atau dengan partai lainnya gitu, tetap bisa maju gitu, mengusung capres Pak Prabowo sebagai capres, karena kan sudah ada Mas Anies nih di kami di Koalisi Perubahan, sudah ada Mas Ganjar ya di PDIP, lalu Pak Prabowo ini kan kami lihat juga akan berencana maju. Nah, harapannya tentu ini bisa terus dilanjutkan. Yeah. Katakanlah kalau misalnya nanti ada opsi-opsi lain ya kita lihat. Tapi kalau kami saat ini masih fokus pada Koalisi Perubahan dengan Mas Anies Baswedan dan menunggu betul ini Pak Prabowo deklarasi sebagai capres bersama partai PKB dan yang mana lagi nih gitu. Karena kan katanya masih berdua nih, belum tuntas nih, ya kan? Karena makin kesini kan kita sebenarnya masyarakat Indonesia membutuhkan makin banyak calon pemimpin gitu ya. Kita punya banyak nih. Ada Partai Demokrat tidak menawarkan kader terbaiknya gitu dalam banyak komunikasi, termasuk komunikasi dengan Gerindra, komunikasi dengan PKB, komunikasi dengan Golkar, nggak ditawarin gitu ada kader terbaik dari Partai Demokrat? Kalau kami fokusnya berbicara mengenai gagasan, ya, program kerja, lalu platform sama yaitu perubahan. Karena seperti disampaikan Mas Ayi kemarin ada dua garis yang besar nih di sini. Apakah ada teman-teman yang fokus dilanjutkan, ada teman-teman di perubahan. Dia hanya dua ini aja gitu. Tetapi caranya seperti apa? Tetap ujungnya adalah bagaimana tadi Indonesia yang lebih baik ke depannya. Kan begitu. Kalau dari kami. Jadi kalau dari kami tadi di KPP, di Koalisi Perubahan, Mbak Firstian ya, sudah clear. Cawapresnya kami serahkan kepada Mas Anies Baswedan untuk memilih. Nah, narasi Bang Herzaki ini dari zaman kapan? Saya tanya, iya sudah clear diserahkan ke Mas Anies Baswedan. Tapi kalau saya tanya kan, saya ulang lagi nih pertanyaannya, saya tanya terus-menerus nih setiap malam dan setiap ketemu dengan Bang Herzaki. Kalau Pak Anies Baswedan tidak memilih Mas AHY, tetap nggak di dalam atau mau pindah ke yang mau nawarin? Oke, nggak apa-apa, Mas AHY yang jadi cawapres saya. Ya kalau kita mau pindah hanya karena tawaran mau jadi cawapres, mungkin udah lama kita pindah gitu. Itu sederhana. Oh ada partai nawarin Mas AHY jadi cawapres. Tetapi kalau kami sederhananya adalah bahwa kami ini bergabung bersama dan kami ini menginisiasi Koalisi Perubahan karena kesamaan gagasan ini bukan siapa dapat apa atau bagaimana. Ini yang menjadi dasar dari Koalisi Perubahan. Nah, nantilah. Tadi kan misalnya teman-teman PKB tadi malam ya bisa jadi siapa tahu masuk juga kan kita nggak tahu ya Pak. Ya, siapa tahu gitu siapa ya, tahu. Kan, kedepannya bukan Mas AHY yang tergoda tetapi malah Gus Muhaimin tergoda. Kayak ini perubahan kalau di sana gembira di sini bahagia nih, saya lebih memilih bahagia dibandingkan gembira kan begitu. Bang Burhanuddin jadi malah pindah Bang Burhanuddin, nggak perlu lah. Gitu. Bang Burhanuddin ini langkah zigzag partai-partai ini sampai bisa jadi membuka peluang yang saya katakan tadi di awal sebenarnya ada fusi, bukan fusi namanya, tapi pergantian. Bisa jadi yang saat ini ada di koalisi atau kubu untuk melanjutkan perubahan, melanjutkan pembangunan, kemudian akan berpindah ke perubahan hanya untuk hitung-hitungan strategi pemilu atau sebaliknya misalnya ini Mas Bang Herzaki ini sampai malam ini bilang masih tetap tegak lurus di Koalisi Perubahan, bisa jadi nggak pindah ke
apa namanya kubu lain, kubu melanjutkan pembangunan dan pencapaian hingga saat ini, Bang Burhanuddin? Ya, yang pertama secara formal belum ada capres karena belum ada calon presiden yang didaftarkan di KPU bulan Oktober. Jadi sebelum janur kuning melengkung, pada dasarnya anything can happen, termasuk perubahan komposisi koalisi yang sekarang sudah mengerucut itu sangat mungkin. Ujian sebenarnya itu pada saat cawapres ditentukan oleh bakal capres yang sekarang sudah diumumkan. Misalnya, ujian buat Partai Demokrat itu ditentukan ketika Anies Baswedan misalnya mengusung Khofifah Indar Parawansa, misalnya. Ya. Ujian buat Gus Jazilul Fawait yang jenaka ini itu sangat ditentukan ketika Pak Prabowo Subianto tidak memilih Gus Muhaimin, misalnya. Apakah tetap solid, sami'na wa ata'na atau tidak dengan capres yang sebelumnya mereka ikuti. Jadi sebelum itu terjadi, ya sangat mungkin bahkan bisa jadi misalnya bakal capres yang sudah diumumkan tiba-tiba kehilangan amunisi atau persyaratan untuk bisa mendaftarkan capresnya di KPU karena salah satu personelnya misalnya pindah ke lain hati. Jadi apapun bisa terjadi dalam konteks sistem kepartean yang serba boleh semacam ini. Jadi saya sebut tadi ya, koalisi kita ini kan koalisi yang terlalu cair. Dan kalau kita merujuk, itu pengalaman sistem kepartean dan sistem pemerintahan kita mirip dengan Brazil. Jadi bisa pindah ke sana kemari dan itu bebas. Bang Burhanuddin ini, Bang Burhanuddin saya potong sebentar. Ini di visual ini kan pada saat malam pertemuan 6 ketum parpol bersama Presiden Jokowi di istana, ini dari bahasa tubuh yang ditunjukkan, Erlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Golkar dan Gus Muhaimin, ini jalan duluan berdua. Ini apakah artinya menunjukkan bahwa bisa jadi Pak Prabowo yang kehilangan tiket karena PKB kemudian beralih bersama-sama dengan Golkar, atau apa yang mau ditunjukkan oleh ketua umum partai politik menurut Anda dari gesture yang mereka tunjukkan di malam pertemuan bersama Presiden Jokowi? Ya, terlalu liar tuh penafsirannya Christiannya. Jadi saya justru melihat 5 partai ini sebagai, ini istilahnya Pak Prabowo ya, timnya Pak Jokowi itu. Jadi saya melihat begitu ya, saya membaca bahwa misalnya ada Golkar dan PKB yang dipersilahkan keluar duluan tanda kutip dan kemudian mendatangi partainya Bang Herzaki, menurut saya bagian dari skenario partai atau timnya Pak Jokowi tadi gitu. Jadi saya membacanya demikian. Justru yang Christian perlu tanya adalah kenapa Ibu Mega tidak masuk dalam rombongan 5 itu. Ya, kalau menurut Bang Burhanuddin kenapa nggak masuk? Nah itu tadi saya sebut ya, 2024 ini bukan semata-mata pertarungan antar capres, tapi juga pertarungan antar kingmaker. Jadi kingmakernya sudah ada 3 setidaknya yang kita lihat. Yang pertama adalah Surya Paloh, yang kedua adalah Ibu Mega, yang ketiga adalah Pak Jokowi. Nah, hubungan Pak Jokowi dengan Ibu Mega, meskipun berasal dari partai yang sama, itu bisa bertemu, tapi juga bisa berbeda kepentingannya. Nah, dalam 2024, sepertinya jalan Pak Jokowi bisa jadi menempuh rute yang berbeda dengan kepentingan objektif Ibu Mega. Sebelum saya lanjut tanya ke Bang Burhanuddin, saya mau tanya kepada salah satu partai yang hadir kemarin di kawasan Senayan, Gus Jazilul. Ketum Golkar maupun ketum PKB bilang, kami ini mau jadi inti dari koalisi yang mau digagas, inti dari koalisi besar. Nah, kalau ditanya koalisi besar yang mana yang dimaksud oleh ketum PKB dan ketum Golkar kemarin? Ya tentu maksudnya itu membuat dinamisasi supaya pengerucutan dari koalisi-koalisi yang ada atau ide koalisi besar itu bisa tertangani. Sebab Christian tahu di antara koalisi-koalisi yang ada, pernah saya sebutkan, ada koalisi insya Allah bubar, dan kemudian itu bubar sekarang. Artinya tidak ada bentuknya. Nah, dan itu biasa. Dan menurut Pak Dr. Burhan, ketika kita melakukan koalisi atau melangkah, menyusun strategi,
itu namanya ada strategi plan A, plan B, plan C gitu. Jadi tidak ada yang buntu, misalkan manuver atau zigzag atau apapun, apalagi disebut oleh Pak Burhanuddin Muhtadi tadi, belum ada janur kuning melengkung. Jadi ini suasana yang membuat kegembiraan bagi PKB, apalagi di musim Lebaran, terbuka untuk silaturahim dan gak usah saling curiga. Kan PKB selalu ingin menempatkan di posisi manapun itu adalah ide kebersamaan, ide silaturahim. Semua bangsa ini terlalu besar untuk diurus dengan cara dendam, dengan cara misalkan memusuhi yang lain. Nah, suasana Idul Fitri kita isi. Oleh sebab itu, apa yang disampaikan oleh Pak Erlangga dengan Gus Muhaimin untuk menjadi core, itu adalah bagian untuk mencari cara supaya titik temu dari masing-masing koalisi yang ada, misalkan KIB dengan KIR, itu kan titik temunya bisa jadi core. Karena salah satu core di KIB itu kan Pak Erlangga. Nah, Pak Erlangga melihat salah satu core di KKIR itu PKB, kira-kira begitu. Jadi itu kan hanya soal tafsir menafsir saja. Sehingga nanti langkah-langkah berikutnya tentu Pak Erlangga juga tahu kok, sering bertemu dengan Pak Prabowo juga, bahwa koalisi kebangkitan Indonesia Raya itu ditentukannya oleh Pak Prabowo dan Gus Muhaimin, bukan Pak Erlangga. Gitu. Jadi kalau seandainya misalnya Pak Erlangga untuk mengajak PKB untuk menjadi core, ya monggo, asal kewenangan memutuskan siapa capres dan cawapresnya itu tetap di tangan Pak Muhaimin dan Pak Prabowo. Jadi clear, nggak ada soal tuh. Baik. Bang Burhanuddin, kalau saya tanya ke Gus Jazilul jawabannya begitu, kalau ke Anda koalisi besar yang dimaksud oleh Ketum Golkar dan Ketum PKB kemarin itu koalisi besar yang mana? Koalisi besar terdiri dari partai mana? Dan kira-kira siapa capres dan bacawa presnya? Kan begini, munculnya istilah koalisi besar kan terbangun ketika partai-partai pendukung pemerintah, kecuali PDI Perjuangan dan Nasdem, itu berkumpul di rumah PAN dan dihadiri Presiden Jokowi. Jadi ada usaha, ada ikhtiar untuk melakukan semacam pengawinan koalisi Indonesia Baru, ya, koalisi KIB itu ya. Satu lagi adalah koalisi Kebangkitan Raya. Jadi ada 5 partai yang hadir di situ yang coba ingin digabungkan menjadi satu koalisi besar. Nah, tetapi kemudian kan satu di antara partainya masuk angin. P3 kemudian pindah ke PDI Perjuangan. Nah, pertanyaannya adalah apakah ikhtiar koalisi besar itu masih terus diwujudkan ataukah koalisi besar makin mengecil karena satu persatu seperti P3 keluar dengan rapi atau dengan diam-diam. Nah, pada titik itu, Christian, saya melihat kita terlalu terburu-buru untuk menafsirkan satu peristiwa politik yang masih bergerak. Kalau istilahnya itu namanya moving target. Jadi targetnya itu masih bergerak, kita bidik, pasti meleset. Jadi yang kita bisa lihat dari apa yang publik saksikan beberapa hari terakhir ini adalah satu, kemungkinan besar ada 3 capres. Seiring dengan statement Pak Prabowo setelah silaturahmi ke rumah Pak Jokowi waktu Lebaran di Solo kemarin. Kenapa pernyataan Pak Prabowo ini penting? Karena awalnya ada keinginan untuk menduetkan Ganjar dan Pak Prabowo. Tetapi naiknya elektabilitas Pak Prabowo membuat upaya untuk menduetkan Ganjar dan Pak Prabowo berubah menjadi duel. Nah, kemudian ada statement yang menurut saya menarik setelah pertemuan di istana kemarin adalah yang penting rukun. Jadi koalisi partai pemerintah rukun. Nah, kata rukun di sini sepertinya ada keputusan bagi Pak Prabowo atau Mas Ganjar untuk tetap maju. Nah, jadi meskipun pilihannya berbeda, tetapi harmoni untuk menjaga legasi pemerintahan tetap dijaga. Nah, itu kira-kira ya yang bisa kita simpulkan. Nah, pertanyaannya siapa cawapresnya? Saya kira cawapresnya sudah ditulis di kitab Lauhul Mahfud. Jadi kita tinggal tunggu siapa yang ditakdirkan gitu ya.
Dan itu sekaligus ujian untuk melihat apakah Pak Jazilul Fawait masih solid mendukung koalisinya Mas Dhanil atau tidak, dan apakah Mas Herzaki gitu ya masih solid mendukung Anies Baswedan atau tidak. Ketika Pak Prabowo dan Anies Baswedan mengumumkan cawapres definitifnya. Oke, baik. Karena itu saya minta maaf ya, harus pamit Ya, dulu. baik, gitu. baik. Baik, terima kasih Bang Burhanuddin, terima kasih. Dengan Surya dan Benaran. Oke, terima kasih Bang Burhanuddin sudah join di obrolan malam. Kami juga usai jeda kami akan bahas mengenai sosok cawapres, karena tadi Bang Burhanuddin bilang bahwa sosok cawapres lah yang akan menentukan soliditas kesetiaan murni dari masing-masing pasangan koalisi yang sudah terbentuk saat ini. Sesaat lagi di obrolan malam.